Halo, selamat datang di podcast Jurnal CSR. Senang sekali pada pagi hari ini kita sudah bertemu dengan Bapak Dr. Krisdia Miko. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Kabar sehat, baik, dan sejahtera selalu. Luar biasa ini semangatnya. Di suasana Jogja yang selalu ramah ini ya, yang selalu hangat ini, kita akan ngobrol beberapa hal Pak. Sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang CSR, tentang community development, inovasi sosial dan seterusnya, saya pengen bertanya dulu Pak, yang sedikit ke aspek personal gitu. Kenapa kemudian Pak Kris ini yang sekarang ya sebagai Ketua Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada itu punya interest, punya ketertarikan terhadap isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dengan community development, dengan CSR, itu ceritanya seperti apa Pak Kris? Baik, interest personal itu berjalan beriringan dengan interest kelembagaan ya. Oke. Jadi departemen di mana saat ini saya tumbuh berkembang bersama teman-teman itu yaitu Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Itu didirikan tahun 1957. Jadi sudah nanti lama Pak. bulan depan Juli itu 10 Juli ulang tahun ke-65. Luar biasa. Itu sejak berdirinya memang mempunyai komitmen untuk berpihak pada masyarakat yang marginal yang saat itu ditandai dengan keberadaan warga negara Indonesia yang buta huruf ya, khas persoalan bangsa yang baru saja memperoleh kemerdekaannya ya, buta huruf, kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan jenisnya. Nah, di dalam perkembangannya yang PSDK yang dulu didirikan dengan nama Sosiatri tidak hanya fokus untuk memecahkan masalah sosial, tapi juga berupaya untuk melakukan pengembangan masyarakat. Jadi baik masyarakat yang menghadapi kendala masalah sosial atau masyarakat yang pada umumnya itu terus-menerus dikembangkan dengan target untuk mencapai kesejahteraan. Nah, jalur atau cara media untuk mengembangkan masyarakat memecahkan persoalan tersebut bagi PSDK itu dianalisis dengan analisis aktor. Jadi aktor-aktor kesejahteraan itu terdiri dari negara atau bisa kita persempit pemerintah. Kemudian swasta dan organisasi masyarakat sipil. Di pemerintah kami mengembangkan, PSDK mengembangkan fokus kajian social policy, kebijakan sosial. Kemudian di swasta perusahaan dikembangkanlah CSR, Corporate Social Responsibility, dan di organisasi masyarakat sipil itu dikembangkan fokus kajian community empowerment. Nah, kolaborasi kemitraan di antara tiga aktor ini, antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil itu diharapkan betul-betul bisa mempercepat target-target memecahkan masalah sosial, mengembangkan masyarakat, memberdayakan mereka, dan akhirnya mencapai cita-cita masyarakat yang sejahtera. Jadi begitu latar belakang ketertarikan secara personal itu berjalan beriringan dengan komitmen kelembagaan PSDK yang hendak mendorong tiga aktor tadi termasuk perusahaan, swasta untuk berkontribusi di dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Gitu. Jadi artinya minat itu tumbuh ketika juga bersama teman-teman tim PSDK ya Pak, menjalankan berbagai macam inisiatif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat tadi. Oke, selanjutnya mungkin kita tarik mungkin dari tiga aktor atau tiga pilar tadi Pak. Saya pengen juga dapat pandangan dari Pak Kris. Kalau dari sisi private sector Pak ataupun swasta yang tadi diejawantahkan, diimplementasikan lewat program Corporate Social Responsibility, pandangan Pak Kris sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Kalau khususnya di 10 tahun terakhir ini ya, atau satu dekade sejak tahun 2010 terjadi perubahan yang signifikan dalam hal komitmen maupun strategi perusahaan terhadap program-program kemanusiaan melalui CSR. Kalau dulu itu masih banyak program yang berjenis karitatif, infrastruktur gitu ya. Tapi perlahan-lahan seiring dengan juga penataan kelembagaan di internal perusahaan itu mulai menggeser orientasinya ke program-program yang berjenis pemberdayaan. Jadi di sini juga kemudian kita bisa melihat
pergeseran mindset di internal perusahaan yang dulu melaksanakan CSR itu sebatas untuk dalam tanda petik menyelamatkan gitu ya perusahaan, dalam arti agar masyarakat itu menjadi tidak pagar gitu Pak ya, tidak komplain gitu ya. Kemudian dipikirkan jangan hanya sebatas untuk menyelamatkan perusahaan supaya tidak dikomplain oleh masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat yang menjadi beneficiary sasaran program-program CSR itu akhirnya bisa berdaya mandiri, karena kita tahu ya yang namanya perusahaan apalagi yang berjenis unrenewable resources suatu saat bisa berakhir perusahaan ini pindah ke tempat lain yang memang dipandang lebih strategis dalam rangka untuk mendukung keberlanjutan profitnya. Nah, ketika perusahaan mampu mengembangkan program yang berjenis pemberdayaan, kalau toh suatu saat mereka harus pergi pindah, masyarakatnya tetap bisa hidup. Karena mandiri. Memang ya macam mandiri bisa berkembang karena basis pemenuhan kebutuhan mereka, sustainable livelihood-nya ditopang oleh program-program CSR yang dulu memfasilitasi optimalisasi ketika potensi. Masih operasional. Iya. Jadi bagaimana perusahaan mengoptimalisasi potensi lokal baik dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia, infrastruktur, sumber daya keuangan dan modal sosial itu sebagai basis penghidupan mereka. Jadi artinya apa? Kehidupan masyarakat bukan ditopang oleh perusahaan, tapi ditopang oleh potensi-potensi yang ada mereka sendiri yang dioptimalkan melalui peran perusahaan ketika masih beroperasi di situ. Ya, jadi luar biasa sebetulnya perkembangannya juga terus meningkat ya Pak. Trennya pun dari yang bersifat karitatif kemudian sudah mulai memulai ya aktivitasnya pada arah yang sifatnya community development, empowerment dan seterusnya. Nah, dari maaf bisa saya tambahkan ya. Di internal perusahaan sendiri kalau kita bicara tentang perubahan ya, tadi perubahan dalam hal pilihan jenis program dari yang dulunya karitatif infrastruktur ke yang pemberdayaan. Di internal perusahaan sendiri juga terjadi perubahan. Komitmen itu diwujudkan dengan keberadaan unit bagian CSR, departemen khusus di perusahaan yang dulunya mungkin nempel-nempel ya Pak. CSR itu nempel-nempel atau menjadi additional jobs itu ya. Jadi support lah. Ya, pekerjaan tambahan. Ada yang nempel di humas, bahkan ada yang di masa lalu itu nempelnya ke security. Security tadi diberi tugas tambahan CSR. Sekarang khusus. Karena memang untuk merancang program CSR yang berjenis pemberdayaan tadi dibutuhkan unit khusus yang ditunjang oleh orang-orang yang kompeten untuk bisa menjalankan program yang berjenis pemberdayaan tersebut. Gitu. Ya, artinya dari sisi bentuk program yang dijalankan juga ada perubahan. Dari sisi organisasi perusahaannya juga kemudian punya concern ke sana juga ya Pak. Betul. Ya, kalau saya lihat juga beberapa VP bahkan tingkat top manajemen perusahaan juga sudah mulai ada untuk khusus di bagian corporate social responsibility Pak. Nah, pertanyaannya mungkin dari sisi urgensi Pak. Kalau dari sisi perusahaan kan bagaimanapun perusahaan ini akan tetap menjadi lembaga profit begitu ya Pak. Tidak bisa kemudian merubah dari perusahaan sebagai lembaga profit menjadi lembaga non profit. Nah, kira-kira sebagai lembaga profit, apa benefit yang bisa didapatkan perusahaan ketika menjalankan program CSR dengan optimal Pak? Ya. Kalau dulu seperti yang tadi saya singgung, perusahaan melakukan CSR itu benefitnya adalah mereka aman. Jadi CSR itu dulu lah pokoknya. Ya, untuk mengamankan proses operasinya supaya tidak diganggu masyarakat. Nah, untuk mengamankan itu kadang-kadang pilihannya programnya yang meninabobokkan masyarakat tadi, misalnya yang karitatif tadi. Ya siapapun kalau diberikan mesti senang, tapi kan itu bahaya dalam jangka panjang. Dan hanya sementara tentu Pak. Iya. Nah, dengan jenis program yang tadi saya katakan pemberdayaan, itu benefitnya bagi perusahaan adalah yang utama tentang komitmen dan kontribusi mereka sebagai salah satu aktor kesejahteraan, sebagai bagian dari elemen bangsa ini mampu berkontribusi beriringan dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Jadi perusahaan akan dikenal oleh masyarakat tidak hanya skala lokal, bahkan bisa jadi sampai skala global sebagai perusahaan yang punya track record baik di dalam memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan gagasan di proper tentang inovasi sosial, benefit itu kemudian dianalisis juga
dengan konsep SROI, Social Return on Investment, sehingga perusahaan juga bisa menghitung berapa sih keuntungan kami melakukan CSR itu dengan melakukan kajian tersebut. Jadi di samping keuntungan dari sisi citra ya, citra dari masyarakat lokal sampai di tingkat global, tetapi sebenarnya kalau mau ditelaah lebih lanjut, kemudian memiliki program-program yang mampu dikaitkan dengan core bisnis mereka, akhirnya perusahaan bisa menghitung juga benefit secara finansial. Di samping yang tadi ya citra dan lain-lain yang bersifat kualitatif tadi, secara finansial bisa juga diukur, diketahui manfaat program tersebut bagi mereka. Ya, tadi menarik yang disampaikan, salah satunya bisa menggunakan tools ya Pak, barangkali SROI atau Social Return on Investment untuk melihat sejauh mana efektivitas investasi sosial yang dijalankan gitu ya Pak. Dan kalau tadi juga disampaikan kalau salah satu mungkin keuntungan perusahaan yang paling sederhana bisa didapatkan adalah soal reputasi, tapi saat ini berkembang. Artinya bukan hanya indirect impact to business, tapi juga direct impact to business. Ya, betul. Nah, bisa digambarkan Pak Kris perkembangannya dari mungkin dulu tradisional CSR itu yang tadi mungkin bisa dikatakan lebih berfokus kepada yang sifatnya hanya aman, sampai kemudian bertransformasi menjadi corporate social innovation ya Pak, kalau tidak salah. Paradigma baru perkembangan CSR. Nah, itu seperti apa Pak perbedaannya? Ya, tradisional CSR atau CSR tempo dulu itu dilakukan ya tadi saya sebutkan sebatas untuk mengamankan proses produksi aset-aset perusahaan, dan cara mengamankannya yang membuat masyarakat senang, dan masyarakat yang disenangkan itu kadang-kadang pilihannya adalah dengan program-program berjenis karitatif. Nah, itu sekedar mengamankan perusahaan, tetapi kemudian mulai bergeser pada jenis program yang pemberdayaan tadi, kemudian juga selaras dengan konsep corporate social innovation, itu memilih program pemberdayaan yang juga sekaligus tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga bermanfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti apa tuh Pak? Saya ambil contoh misalnya perusahaan yang di Proper ini memperoleh predikat tertinggi ya, Proper Mas. Perusahaan jamu, dia mengembangkan program CSR untuk tanaman kapulaga. Jadi mengembangkan petani, termasuk menumbuhkan petani-petani baru, petani-petani muda, petani-petani milenial, yang kemudian mereka tergerak untuk kembali menekuni bidang pertanian, di mana kemudian hasil pertaniannya itu mempermudah asupan bahan baku bagi perusahaan. Artinya masuk di dalam rantai pasok mereka juga. Betul. Jadi di situ sama-sama membutuhkan. Masyarakat butuh untuk menggalakkan pertanian, butuh pasar, pasarnya ada di perusahaan. Sehingga dengan demikian perusahaan juga terjamin kan pasokan bahan bakunya tidak repot lagi harus mencari bahan baku ke berbagai pelosok penjuru yang belum tentu ada, tapi ini sudah ada jaminan, sehingga otomatis rantai produksi dia di perusahaan itu terjamin. Dan juga mereka bisa melakukan standarisasi juga terhadap produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Iya, betul. Jadi itu saya kira perusahaan-perusahaan yang mampu menemukan karakteristik jenis program yang inline dengan core of the business-nya, itu akan lebih banyak mengambil keuntungan. Tetapi catatan saya, jangan kemudian semua program CSR itu harus dikaitkan dengan core of the business. Yang tidak kalah penting sebenarnya kemampuan program itu dalam menjawab kebutuhan masyarakat dengan berbasis potensi lokal. Baik, jadi tidak kemudian semua diarahkan menjadi bagian dari tadi ya core bisnis perusahaan, tapi juga inti utama dari semangat CSR itu juga harus tetap jalan. Saya bisa beri contoh lain ya. Seperti apa Pak? Contoh lain dengan karakteristik corporate social innovation tadi. Ini perusahaan migas. Jadi perusahaan migas itu tentu memproduksi salah satunya oli. Nah, oli ini bagaimana kemudian dikaitkan core of the business ini dengan program CSR. Nah, perusahaan ini kemudian melakukan program untuk meningkatkan kapasitas, melatih anak-anak muda dalam perbengkelan. Perbengkelan kerjasama dengan pemerintah, dengan balai latihan kerja. Kemudian setelah
Selesai dilatih sekian waktu, sekian bulan, dia magang dulu ke bengkel yang sudah jadi. Setelah magang dia buka bengkel sendiri. Nah, ketika buka bengkel sendiri itu dia menjual produknya perusahaan. Sehingga di situ perusahaan juga sekaligus memiliki ceruk pasar baru melalui bengkel yang tumbuh-tumbuh yang dibuat oleh anak-anak muda ini. Tetapi kalau perusahaan hanya melihat program itu yang dikaitkan dengan core of the business, barangkali perusahaan itu berada di kawasan pertanian ya, di pedesaan pertanian. Dia kemudian tidak care dengan pengembangan pertanian di situ karena itu nggak ada hubungannya dengan core of the business ya. Jangan seperti itu. Jadi barangkali pilihannya ya ada program yang dikaitkan dengan core of the business, ada program juga yang betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat meskipun itu tidak berkaitan dengan core of the business-nya, tetap harus direspon. Ya, itu mungkin tadi penjelasan ya. Banyak juga dari teman-teman yang bertanya seperti itu, Pak. Kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin rantai pasoknya bisa disuplai dengan masyarakat relatif mudah gitu. Betul. Itu yang mungkin kadang-kadang menjadi pertanyaan. Lalu kemudian Pak yang juga menjadi pertanyaan juga karena tadi proper juga banyak disinggung ya, banyak ditanyakan program penilaian kinerja perusahaan khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan kemudian dimunculkan juga konsep inovasi sosial di dalamnya. Nah, sebetulnya konsep inovasi sosial yang dimaksud di dalam proper itu seperti apa, Pak? Inovasi sosial merupakan program yang tadi ya, yang berjenis pemberdayaan, yang mampu membangun kemandirian masyarakat, mengembangkan potensi mereka untuk mendukung kehidupannya, sustainable livelihood. Nah, jenis-jenis program yang tadi sudah saya contohkan itu kemudian diperkaya dengan ciri-ciri dari program yang berjenis inovasi sosial itu ada kebaruan. Yang namanya inovasi pasti ada kebaruan. Tetapi yang dimaksud baru di sini juga tidak harus baru di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Baru di sini dalam konteks di masyarakat itu memang belum pernah dilakukan inisiatif program yang sama dilakukan atau difasilitasi oleh perusahaan ini. Jadi kebaruan di tingkat lokal pun silahkan. Bukan soal lomba gitu ya Pak. Iya, meskipun itu di tempat lain barangkali sudah pernah dilakukan. Tapi mengapa tidak? Kalau di tempat lain bagus, direplikasi di sini bagus, nggak apa-apa. Jadi ini kebaruan sesuai juga dengan di sini. Kontekstual lokal. Yang kedua kemudian berbasis pada kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah sosial tadi. Jadi program yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di komunitas tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berbasis pada potensi lokal. Jadi bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sekitar masyarakat itu sebagai tadi basis untuk aktivitas yang mendukung sustainable livelihood. Yang keempat efektivitas. Efektivitas ini bisa berarti dilihat dari dua sisi ya. Dalam hal penggunaan sumber daya alam semakin irit ada atau efisiensi di situ. Ya, ada semakin tidak boros lah pokoknya. Tidak boros dalam pemanfaatan sumber daya alam, tetapi dari sisi sosial, ekonomi semakin berkembang, termasuk budaya juga ya. Itu efektivitas seperti itu. Yang keempat berarti ya. Meningkatkan kapasitas sosial. Jadi program yang mampu membangun kohesivitas, yang mampu membangun kebersamaan masyarakat, bukan program yang justru memunculkan kecemburuan di masyarakat karena konflik sosial yang ini dapat kok yang ini tidak. Tetapi di sini program yang mampu membangun kebersamaan sehingga semakin memperkuat solidaritas sosial mereka. Itu ciri-ciri program yang memenuhi karakteristik inovasi sosial. Nah, ditambah karena kalau dikaitkan dengan proper, rumahnya kan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Betul, Pak. Maka diberi challenge, tantangan oleh KLHK sejauh mana program itu kemudian berkaitan dengan core bisnis, core kompetensi maupun LCA. LCA itu Life Cycle Assessment. Jadi hotspot LCA-nya apa? Misalnya kalau tadi saya hubungkan dengan program pabrik jamu tadi ya. Hotspot mereka kan dari hasil LCA-nya ketika dilakukan kajian diperoleh hasil bahwa perusahaan ini boros dalam penggunaan listrik.
Nah, kemudian di samping melakukan efisiensi penggunaan listrik di internal perusahaan, dalam program CSR apa yang kamu lakukan supaya Untuk mengurangi juga. Ya, untuk mengurangi pemborosan listrik. Maka mereka mengembangkan PLTM ya. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro, PLTMH. Jadi yang tidak menggunakan listrik konvensional tapi memanfaatkan sumber air di sekitar itu untuk membangkitkan bagi masyarakat supaya hasil pertanian tadi di dalam pengeringan tidak menggunakan listrik konvensional tapi PLTMH ini. Nah, kemudian kaitannya dengan core of the business tadi sudah saya singgung. Yang berikutnya core kompetensi. Core kompetensi itu didorong bagaimana staf-staf di perusahaan itu mau berbagi, ikut terlibat juga, Pak. Iya, jadi yang namanya CSR itu tidak semata urusannya Departemen CSR. Departemen CSR itu hanya melakukan koordinasi, tapi mendorong kemudian berbagai staf perusahaan dari berbagai departemen itu untuk terlibat sesuai dengan kompetensinya yang bisa diaplikasikan di dalam program tersebut. Misalnya kaitannya dengan PLTMH. PLTMH tentu teman-teman yang ngurusin CSR basis pendidikannya kan bukan itu. Nah, mereka melibatkan departemen maintenance misalnya ya, atau yang sejenis yang terkait dengan permesinan itu untuk juga kemudian mendampingi, memfasilitasi masyarakat. Sehingga kemudian CSR itu menjadi gerakan spirit bersama ya, Pak? Spirit bersama dari seluruh perusahaan, tidak hanya diurusi oleh departemen CSR saja. Iya, karena kita tahu problem yang juga terjadi di masyarakat ini kan tidak mungkin yang sifatnya hanya sektoral ya, Pak. Artinya ada beberapa problem yang kompleks sekali dan itu butuh kerjasama berbagai macam pihak gitu. Iya, betul. Dan tadi juga menarik karena ternyata dengan implementasi program CSR juga bisa melakukan efisiensi atau bahkan mengurangi resiko di dalam proses operasional perusahaan. Betul, ya. Nah, kemudian sebetulnya apa sih, Pak, yang ingin dicapai ya dari kemudian program inovasi sosial yang kemudian dikaitkan di dalam program proper ini? Sebetulnya perusahaan ingin didorong ke arah mana sebetulnya, Pak? Kalau kita lihat secara historis ya tentang munculnya proper ini, yang dulu dimulai dengan Prokasih itu ya. Iya. Program Kali Bersih itu memang dulunya itu ya, Pak? Iya, proper itu dulu oleh KLH kan namanya Prokasih itu. Yang dulu kan banyaknya sungai yang tercemar karena aktivitas industri. Yang kemudian jangan hanya sebatas kaitannya dengan lingkungan pencemaran, tetapi diperluas juga sampai masuk pada tema-tema sosial tadi, kemasyarakatan tadi. Jadi cita-cita proper itu bukan untuk menghakimi atau mengadili perusahaan ya, tapi proper itu justru minatnya untuk tumbuh berkembang. Bagaimana pemerintah dalam hal ini KLHK yang kemudian bermitra dengan berbagai institusi pendidikan tinggi termasuk PSDK UGM ini tumbuh berkembang bersama-sama masyarakat, terjadi proses pembelajaran bersama agar tadi perusahaan itu silahkan kalau di dalam operasinya itu mengejar profit. Memang itu mandatnya entitas bisnis. Tetapi dalam rangka mengejar profit, perhatikan juga aspek lingkungan. Karena ya seperti pesan mbah-mbah atau nenek kakek kita, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang loh, tapi bumi ini warisan untuk anak cucu. Dalam arti generasi yang selanjutnya. Iya, kita memanfaatkan bumi dan segala potensinya itu jangan sampai kemudian mengurangi hak generasi berikutnya untuk juga bisa memanfaatkannya. Di sisi lain juga kemudian bagaimana perusahaan itu sebagai salah satu aktor kesejahteraan berkontribusi. Karena perusahaan itu punya resource yang sangat besar. Baik resource secara finansial maupun SDM maupun pengetahuan tadi ya. Kalau kita bicara core kompetensi yang itu bisa dibagikan pada masyarakat. Semangatnya proper itu kan, mari bergandengan tangan, berkolaborasi, bermitra untuk membuat bangsa negeri ini lebih baik. Di situ yang didorong adalah peran perusahaan. Luar biasa. Ini mencoba kemudian menjembatani antara private sector, kemudian juga peran dari pemerintah dan juga mungkin lembaga swadaya masyarakat, Pak. Betul. Yang ada di sana. Iya. Dan kalau mungkin saya pengen tahu juga pengalaman Pak Kris di lapangan begitu, Pak. Apa saja sih, Pak, program inovasi sosial yang unik pernah ditemuin dan benar-benar
program itu memberikan dampak yang nyata gitu Pak pada transformasi kehidupan masyarakat. Iya, tadi yang saya sudah beri contoh di perusahaan jamu, perusahaan di migas. Saya beri contoh lagi di perusahaan pupuk ya. Iya. Core of bisnisnya kan pupuk. Iya Pak. Nah, menariknya perusahaan pupuk yang selama ini memproduksi pupuk secara industri gitu ya, ditransformasikan menjadi produksi pupuk rakyat. Itu salah satu program pabrik pupuk di Jawa Timur. Artinya tidak semua di pabrik dilakukan. Iya, jadi ngajari masyarakat bisa memproduksi pupuk sendiri. Oke. Tentu di situ adalah pupuk organik. Iya. Dengan memanfaatkan dalam hal ini adalah kotoran ternak sapi. Programnya disebut dengan literasi. Jadi itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama membuat atau memanfaatkan kotoran limbah untuk pupuk tadi. Dan yang tidak kalah penting memperkenalkan bagaimana asuransi ternak untuk menjamin sampai sana juga. Sapi ini aman gitu ya. Ya sapi aman, otomatis peternaknya aman. Juga aman. Gitu. Jadi ini perusahaan itu melakukan transformasi pupuk industri ke pupuk rakyat yang sekaligus juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan berikutnya di bidang pertanian. Jadi di situ ada aspek capacity building juga, kemudian ada share value juga di sana gitu ya Pak. Dan mungkin kalau tadi inovasi sosial bisa salah satunya dilihat ya, diukur melalui instrumen social return on investment. Sebetulnya apa sih Pak alasan kenapa kemudian pengukuran performa gitu ya, program inovasi sosial ini menggunakan instrumen social return on investment? Ini dikaitkan dengan pertanyaan tadi ya, apa sih benefit dari perusahaan melaksanakan CSR. Di samping tadi ya benefit yang terkait dengan kualitatif, citra, kemudian juga menunjukkan komitmen bagi masyarakat. Nah, di internal perusahaan sendiri sering muncul pertanyaan, apa kemudian manfaatnya bagi perusahaan? Bagi top manajemen gitu ya Pak. Iya, terutama nanti CSR itu malah mengurangi profit, keuntungan dari perusahaan. Nah, dengan SROI itu kemudian bisa dilakukan pengukuran yang bisa dihitung secara kuantitatif. Program-program tersebut yang dilakukan oleh perusahaan itu kalau dikuantifikasi sampai kemudian dihitung dalam bentuk finansial itu berapa jumlahnya. Sehingga di situ juga kemudian diketahui setiap kalau perusahaan di Indonesia menggunakan rupiah ya. Setiap 1 rupiah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam kaitannya dengan program CSR, berapa keuntungan yang diperoleh baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. Nah, dengan demikian, dan itu terkuantifikasi semua ya Pak, terhitungkan semua. Memang SROI itu teman-teman dari yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi yang mengembangkan itu, sehingga mereka mampu mengkuantifikasikan bahkan sampai menguangkan semua aktivitas yang terkait dengan CSR, baik yang langsung berhubungan dengan uang, yang maksudnya berhubungan dengan uang itu misalnya memproduksi barang dijualkan otomatis memperoleh keuntungan, maupun hal-hal yang bersifat kualitatif itu bisa dikonversi menjadi kuantitatif. Bisa dimonetize juga akhirnya. Sehingga di situ kemudian nanti perusahaan akan mengetahui manfaat program ini bagi kami apa sih? Bahkan sampai pada manfaat kuantitatifnya. Iya. Akhirnya juga akuntabilitas juga bisa terlihat dari situ Pak ya. Iya. Akuntabilitas internal perusahaan maupun yang paling penting akuntabilitas sosial. Social accountability itu bagaimana perusahaan mampu menjadi mitra strategis masyarakat untuk mengoptimalkan potensi mencapai kesejahteraan tadi. Ya, sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya, kenapa kemudian SROI atau Social Return on Investment itu dipilih menjadi salah satu instrumen yang barangkali bisa melihat performa inovasi sosial. Selanjutnya Pak, kita melihat bahwa keinginan untuk membantu, keinginan untuk berkontribusi, keinginan untuk kemudian melakukan pembangunan itu tidak hanya hadir dari pemerintah maupun juga dari masyarakat, tetapi juga dari private sector. Sebetulnya peran strategis seperti apa dan apa yang bisa dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan kita bersama tentunya Pak? Kalau perusahaan di dalam beroperasinya memperhatikan konsep triple bottom line, profit,
planet, people plus prosperity juga sih sebenarnya ya, kemakmuran. Maka di situ target untuk mendukung keberlanjutan bumi ini itu tercapai. Pembangunan berkelanjutan itu kan targetnya bagaimana bumi dan segala isinya itu bisa berlanjut dengan baik, bisa menjamin generasi-generasi berikutnya itu bisa menikmati juga menikmati bumi ini. Nah, peran perusahaan sangat strategis karena perusahaan itu di dalam operasinya kan banyak memanfaatkan potensi sumber daya alam ya, dari migas, tambang dan lain-lain. Nah, silakan memanfaatkan potensi itu karena kan ya potensi sumber daya alam ini kan karunia Tuhan ya, harus dioptimalkan yang juga, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi di dalam memanfaatkan itu perhatikan kode etiknya. Kode etik untuk tadi ya, lestarikan bumi ini, jamin generasi berikutnya untuk juga nanti bisa mendapatkan hak yang sama. Dan yang kemudian di samping menjamin kelestarian buminya, alamnya, juga menjamin masyarakatnya sejahtera. Sehingga jangan hanya yang sejahteranya itu perusahaan. Izinkan saya, ini ada beberapa teman-teman yang sudah nitip ke pertanyaan ke Bapak nih. Boleh saya sampaikan, Pak? Silakan. Baik. Pertanyaan yang pertama dari Mas Bayu Aji menanyakan, titip pertanyaan dong terkait develop program inovasi sosial yang ideal itu membutuhkan waktu berapa lama ya, dan isu sektor atau bidang apa yang ideal untuk dijadikan program inovasi sosial. Monggo mungkin bisa dijawab singkat dulu, Pak. Iya, kalau mengembangkan program yang berjenis inovasi sosial itu pada dasarnya merupakan jenis program yang bersifat pemberdayaan ya. Nah, kalau kita hendak memberdayakan masyarakat pasti butuh proses. Tentang berapa lama itu relatif. Tetapi kalau kita misalnya mengikuti satu siklus program yang mengacu pada konsep tentang perencanaan strategis, sekitar 5 tahun. Sebuah program dilaksanakan untuk satu periode, idealnya begitu, sekitar 5 tahun. Di situ ada tahapan-tahapan sampai kemudian berhasil memberdayakan masyarakat. Target tentang karakter program yang berjenis inovasi sosial tercapai, dan akhirnya masyarakat mandiri, dan siapapun yang melaksanakan program itu misalnya dari perusahaan bisa pindah ke lokasi atau ke masyarakat yang lain dengan fokus yang lain ya. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu, Pak. Pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan dari Alvin, bertanya, Pak, proper itu kan berkaitan dengan penilaian kinerja lingkungan ya. Kenapa kemudian ada aspek community development di dalamnya? Ini banyak yang bertanya-tanya juga nih, Pak. Monggo dijelaskan. Iya, betul. Kalau kita rujuk, proper itu kan sebuah program yang ditujukan pada entitas bisnis atau perusahaan. Yang namanya entitas bisnis didirikan tentu untuk mengejar profit, untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Tetapi melalui proper, perusahaan didorong tidak hanya fokus untuk mengejar profit, tetapi juga peduli pada keberlanjutan lingkungan. Betul. Artinya bagaimana menjaga lingkungan itu tetap lestari. Dan yang ketiga, jadi yang pertama profit, yang kedua planet, yang ketiga adalah people-nya, manusianya. Bagaimana dengan keberadaan perusahaan, maka manusia-manusia baik yang di internal perusahaan maupun yang di luar perusahaan, masyarakatnya itu juga bisa merasakan kesejahteraan sebagaimana yang diperoleh oleh internal perusahaan. Saya lanjutkan dulu pertanyaan yang ketiga dari Rini Dia Zakiyah ya, menanyakan bahwa apakah inovasi sosial harus dari program yang bersifat organik dari perusahaan. Ini mungkin kalau bisa saya simpulkan, intinya apakah memang program ini diinisiasi oleh perusahaan atau memang kita harus juga mengakomodir aspirasi juga dari masyarakat yang sifatnya mungkin bottom up begitu, Pak? Ya, ada dua karakteristik program yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, program yang murni diinisiasi oleh perusahaan. Jadi perusahaan melaksanakan pemetaan sosial, social mapping, kemudian membuat perencanaan baik rencana strategis maupun rencana kerja dengan mengakomodasi
potensi dan kebutuhan yang diperoleh saat social mapping. Artinya ini program yang diinisiasi oleh perusahaan tapi tetap berbasis pada potensi dan kebutuhan dan aspirasi partisipasi masyarakat. Yang kedua, program yang bersifat rekognisi. Kalau rekognisi itu ada aktivitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat tapi jalannya relatif lamban gitu ya. Sebenarnya bagus itu ya. Nah, perusahaan itu datang untuk melakukan akselerasi, percepatan sehingga sesuatu yang atau aktivitas yang semula diselenggarakan oleh masyarakat yang jalannya relatif lamban itu bisa kemudian cepat dan membawa manfaat pada warga yang luas. Mungkin bisa dibilang closing statement Pak dari berbagai macam obrolan kita, tapi saya pengen dengar harapan dan juga mimpi Pak Kris berkaitan dengan penerapan program corporate social responsibility ke depannya seperti apa yang akan terjadi ke depannya 5-10 tahun ke depan, harapannya seperti apa Pak Kris? Iya. Kalau kita memperhatikan isu yang akhir-akhir ini berkembang sampai di tingkat global kan climate change ya, climate crisis. Bagaimana perusahaan itu dalam program-program CSR-nya juga mampu menyiapkan masyarakat di dalam menghadapi climate change maupun climate crisis ini. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi yang pertama bagaimana CSR itu mampu menjawab tantangan global kaitannya dengan climate crisis. Yang kedua, bagaimana juga perusahaan mampu berkontribusi untuk menjawab isu-isu di tingkat global maupun nasional seperti misalnya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Kemudian kita baru saja melalui walaupun belum pulih sepenuhnya adalah fase pandemi ini, COVID, adanya pandemi COVID ini, dan kita belum tahu nanti ke depan akan ada apa lagi, tapi bagaimana perusahaan mampu mengkontekstualisasi dengan kebutuhan-kebutuhan di masa depan, baik yang bisa diprediksi maupun unpredictable. Dan tentu tadi saya sampaikan program CSR yang paling ideal itu yang berjenis pemberdayaan, yang mengandung unsur-unsur inovasi sosial tadi, sehingga perkuatlah, perbanyaklah program yang berjenis ini. Silakan perusahaan tetap melakukan aktivitas yang bersifat karitatif, infrastruktur itu silakan boleh, tetapi dikontrol sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Tapi diperbanyaklah kerja-kerja atau program-program yang berjenis pemberdayaan itu supaya kita mampu membangun masyarakat yang mandiri, yang produktif, tidak tergantung pada uluran tangan dari pihak luar termasuk dalam hal ini dari perusahaan. Dan tentu terus-menerus perusahaan-perusahaan itu secara internal mengembangkan tata kelola organisasi ya, untuk bisa merancang program-program dengan memanfaatkan potensi SDM termasuk dari sarjana-sarjana perguruan tinggi ini untuk menjadi garda terdepan yang bisa meng-create program sekaligus memfasilitasi proses tumbuh kembang bersama dengan masyarakat, sekaligus itu menjalin kemitraan antar pihak ya, tidak hanya antara perusahaan ya, antara perusahaan dengan perguruan tinggi, tetapi juga perusahaan dengan pemerintah, sehingga kalau komitmen ada berbagai pihak yang punya komitmen sekaligus resource itu sebenarnya ditujukan pada upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau kita perkuat gandengan tangannya, kebersamaannya itu harapannya semakin akseleratif ini. Ya, itu tadi mungkin mimpi-mimpi ya Pak Kris terkait perkembangan CSR ke depannya. Satu yang saya catat adalah transformasi bentuk pelaksanaan CSR ini secara lebih baik lagi ke depannya melalui program yang sifatnya pemberdayaan. Kemudian yang kedua ada tata kelola organisasi di sana. Dan yang ketiga juga ada multi stakeholder partnership yang bisa dibangun di dalam menjalankan program CSR ke depan. Itu tadi mungkin sesi kita ngobrol di podcast Jurnal CSR hari ini. Semoga kita semua bisa berkontribusi di dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Amin.